Di tengah hujan deras yang membasahi kota Jakarta pada malam itu, sebuah amplop tua dengan pita merah terselip di balik tumpukan dokumen warisan yang baru saja dibagikan. Sari, seorang wanita berusia 35 tahun, menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk. Matanya yang sembab karena menangisi kepergian sang ayah kini berkilat penasaran. Kenapa amplop ini tidak dibacakan oleh notaris tadi? Gumamnya dalam hati sambil membolak-balik amplop yang tertulis namanya dengan tinta emas yang sudah memudar. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat tulisan tangan ayahnya yang familiar dan sebuah kunci kecil berwarna perunggu. Kalimat pertama yang terbaca membuat dunia Sari seakan runtuh. Sari anakku yang malang, jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tiada. Dan sekarang, kamu harus tahu kebenaran yang selama ini ayah sembunyikan. Kamu bukan anak kandung ayah dan ibu. Surat itu terjatuh dari tangannya yang lemas. Hujan di luar semakin deras. Seakan alam turut bersedih atas rahasia besar yang baru terungkap. 3 hari setelah pemakaman ayahnya, Sari masih terpaku dengan kenyataan pahit itu. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kebohongan yang telah berlangsung selama 35 tahun hidupnya. Ibu angkatnya, Bu Ratna, tampak gelisah sejak pemakaman. Wanita berusia 60 tahun itu sering terlihat menatap kosong ke arah foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Kerutan di wajahnya semakin dalam, seolah beban berat menimpa pundaknya. "Ibu, ada yang ingin Sari tanyakan," kata Sari suatu sore sambil meletakkan secangkir teh di hadapan Bu Ratna. Bu Ratna tersentak. Cangkir teh hampir terjatuh dari tangannya yang gemetar. Ada apa, Sar? Kenapa wajahmu terlihat pucat begitu?" Sari mengeluarkan surat itu dengan perlahan. Mata Bu Ratna langsung membulat, wajahnya seketika memucat seperti kain kafan. "Dari mana kamu dapat surat ini?" Suara Bu Ratna bergetar, nyaris seperti bisikan. "Ayah meninggalkannya untuk saya. Bu, tolong ceritakan yang sebenarnya. Siapa orang tua kandung saya?" Bu Ratna menangis tersedu-sedu. Air mata yang sudah lama ditahan, kini mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. "Maafkan Ibu, Sar. Ibu dan ayahmu memang menyembunyikan ini terlalu lama." Dengan suara parau, Bu Ratna mulai bercerita. Ternyata, 35 tahun yang lalu, mereka menemukan bayi Sari di depan panti asuhan dengan secarik kertas bertuliskan nama dan tanggal lahirnya. Tak ada petunjuk lain tentang asal-usulnya. "Tapi ayahmu punya dugaan," kata Bu Ratna sambil mengusap air mata. "Ada seorang wanita muda yang sering datang ke toko ayahmu dulu. Dia hamil besar, tapi tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, ayahmu menemukan kamu." Sari merasa dadanya sesak. "Siapa wanita itu, Bu?" "Namanya Dewi Sartika, anak dari keluarga kaya raya di Jakarta. Tapi keluarganya tidak menerima kehamilannya karena dia hamil di luar nikah." Berbekal informasi dari Bu Ratna dan kunci misterius dari ayahnya, Sari mulai mencari jejak ibu kandungnya. Perjalanan itu membawanya ke sebuah rumah mewah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Di balik gerbang besi yang megah, terlihat sebuah mansion dengan taman yang terawat indah. Sari berdiri di depan gerbang itu dengan hati berdebar. Perasaan campur aduk antara harap dan cemas memenuhi dadanya. Seorang satpam yang ramah memberitahu bahwa keluarga Sartika memang tinggal di sana, tapi Nyonya Dewi sudah lama sakit-sakitan dan jarang menerima tamu. Tapi siapa tahu Nyonya mau bertemu. Beliau sering terlihat sedih, terutama kalau hujan seperti ini, kata sang satpam sambil mempersilakan Sari masuk. Rumah itu megah tapi terasa sunyi.
Sari dipandu oleh seorang pembantu tua menuju ruang tamu yang mewah. Di sana, duduk seorang wanita berusia sekitar 55 tahun, berpakaian elegan, namun wajahnya tampak pucat dan mata yang sayu. Dewi Sartika, ibu kandung yang telah lama hilang dari hidupnya. "Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Sari," kata Sari dengan suara bergetar. Dewi mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu tiba-tiba berbinar. Ada sesuatu yang familiar di wajah gadis di hadapannya. "Sari, nama yang indah," kata Dewi dengan suara lembut. "Tapi, kenapa rasanya aku pernah melihatmu?" Sari mengeluarkan kunci perunggu dari ayahnya. "Bu, apakah ibu mengenali ini?" Dewi tersentak. Tangannya gemetar saat melihat kunci itu. Di mana kamu dapat ini?" "Ayah angkat saya meninggalkannya bersama surat yang berisi kebenaran tentang asal-usul saya." Dewi berdiri dengan tergesa-gesa, lalu berjalan menuju sebuah lemari antik di sudut ruangan. Dengan kunci yang Sari bawa, lemari itu terbuka. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu berisi foto-foto bayi, gelang kecil, dan sebuah surat. "Ya Tuhan," Dewi menangis terseduh-seduh. Kamu adalah anakku yang sudah 35 tahun hilang." Pelukan itu terjadi secara spontan. Ibu dan anak yang terpisah selama puluhan tahun akhirnya bersatu kembali. Air mata mereka bercampur, menghapus kepahitan dan kerinduan yang selama ini terpendam. Dewi menceritakan kisah pahitnya. Dulu, dia adalah putri tunggal keluarga konglomerat yang dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. Tapi dia sudah terlanjur mencintai seorang pemuda sederhana bernama Budi, ayah kandung Sari. "Ketika orang tuaku tahu aku hamil di luar nikah, mereka mengamuk. Aku dikurung di rumah, diancam akan dibuang jika tidak menggugurkan kandungan," cerita Dewi dengan suara parau. "Tapi aku tidak sanggup. Aku kabur dari rumah saat kehamilanku sudah besar. Budi sudah tidak ada karena kecelakaan, jadi aku sendirian." Dewi melahirkan Sari di sebuah klinik kecil, tapi kondisi keuangannya yang terpuruk dan tekanan dari keluarga membuatnya terpaksa mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. "Aku meletakkanmu di depan panti asuhan dengan hati yang hancur. Aku berharap ada keluarga baik yang akan mengasuhmu dengan penuh kasih sayang, dan ternyata doaku terkabul." Yang lebih mengejutkan, ternyata keluarga Dewi telah mencari Sari selama bertahun-tahun. Kakek dan nenek Sari yang sudah tua renta merasa menyesal telah memaksa putri mereka untuk meninggalkan cucunya. Mereka sudah tua, Sar, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Setiap hari mereka berdoa agar bisa bertemu denganmu sebelum ajal menjemput. Pertemuan dengan kakek dan nenek kandungnya menjadi momen paling emosional dalam hidup Sari. Dua orang tua berusia 80-an itu menangis terseduh-seduh saat melihat cucu yang telah lama mereka cari. "Maafkan kakek dan nenek cucu. Kami telah berbuat salah pada ibumu dan padamu," kata sang kakek dengan suara bergetar. Tapi twist terbesar belum berakhir. Ternyata, ayah angkat Sari, Pak Harto, bukanlah orang asing bagi keluarga Dewi. Dia adalah sahabat baik Budi, ayah kandung Sari. Pak Harto dengan sengaja mengangkat Sari sebagai anak karena dia berjanji pada Budi untuk menjaga anak mereka jika terjadi sesuatu. Pak Harto tahu siapa orang tua kandungmu sejak awal, tapi dia menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu. Sayangnya, dia keburu dipanggil Yang Maha Kuasa, ungkap Dewi sambil memeluk Sari. Dalam surat terakhir yang ditinggalkan Pak Harto, tertulis kalimat yang menyentuh hati. "Sari anakku, ayah tidak pernah menganggapmu sebagai anak angkat. Kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk ayah dan ibu. Tapi ayah juga tahu,
ada kasih sayang lain yang menantimu. Jadilah jembatan yang mempersatukan dua keluarga yang saling merindukan. 6 bulan kemudian, di sebuah acara syukuran yang meriah, dua keluarga berkumpul menjadi satu. Sari kini memiliki dua ibu yang menyayanginya, Bu Ratna yang telah membesarkannya dengan penuh cinta, dan Dewi yang melahirkannya ke dunia. Hidup memang penuh misteri, kata Sari sambil memeluk kedua ibunya. Tapi misteri ini membawa berkah yang tak terhingga. Bu Ratna dan Dewi yang awalnya canggung, kini menjadi sahabat karib. Mereka saling berbagi cerita tentang Sari, saling melengkapi kasih sayang yang selama ini terputus. Kakek dan nenek kandung Sari memutuskan untuk membagi harta warisan mereka kepada Sari, tapi gadis itu menolak dengan halus. Yang paling berharga bukanlah harta, tapi keluarga utuh yang kini saya miliki. Harta bisa habis, tapi kasih sayang akan abadi selamanya. Di malam hari yang tenang, Sari sering duduk di teras rumah sambil menatap foto ayah angkatnya. Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, keajaiban ini tidak akan pernah terjadi. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa pesan dari arwah Pak Harto yang bahagia melihat keluarga yang telah dipersatukannya kembali. Dan di langit malam yang berbintang, sebuah keluarga besar bersatu dalam kasih sayang yang tak akan pernah terputus lagi. Karena cinta sejati tidak mengenal batasan darah, tidak mengenal asal-usul. Cinta sejati adalah pengorbanan, keikhlasan, dan ketulusan hati yang mampu menyatukan apapun yang pernah terpisah. Itulah kisah Sari yang mengajarkan kita bahwa keluarga bukanlah hanya soal darah yang mengalir, tapi tentang kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas. Terkadang, Tuhan menyembunyikan berkah di balik cobaan yang paling berat. Dan pada akhirnya, cinta akan selalu menemukan jalan untuk mempersatukan hati-hati yang saling merindukan.